Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang di Vikombis TV. Nah, hari ini saya, Astuti Wijayanti, dosen dari Fakultas Ilmu Komunikasi Dwi Jendra University, akan membawakan podcast perdana atau podcast pertama di Vikombis TV. Nah, tentunya hari ini sangat-sangat spesial karena tema dari podcast kita hari ini adalah tentang Hari Kartini 2024. Nah, tentunya temanya hari ini tidak hanya tentang bagaimana kita menyikapi Hari Kartini 2024, tapi lebih ke bagaimana peran kita dalam Kartini era saat ini. Nah, tentunya saya tidak sendiri pada hari ini, jadi saya di sini dengan Ibu Nyoman Wira Aditria Aryani, sarjana psikologi, magister psikologi dan psikolog, yang juga merupakan dosen di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Oke, selamat datang Bu Tria di Vikombis TV. Apa kabar hari ini? Selamat datang, terima kasih banyak sudah diundang di sini dan kabar saya sehat. Semoga kabar Ibu Tuti juga sehat ya. Oh, tentunya sangat luar biasa hari ini ya. Saya bisa mengundang Bu Tria datang ke sini dan tentunya kita semua dalam keadaan sehat gitu ya. Oke, Bu Tria mungkin di sini saya mungkin akan sebelum berbincang hari ini saya mungkin akan bertanya dulu nih, kan biasanya kalau misalkan kita memulai sesuatu itu kita harus berkenalan dulu dong ya dengan siapa yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Nah, mungkin Bu Tria bisa untuk memperkenalkan dirinya lagi dan juga mungkin bisa untuk apa sih kegiatannya Bu Tria sehari-hari saat ini? Baik, terima kasih banyak. Semangat pagi semuanya. Ya, perkenalkan, nama saya Nyoman Wira Aditria Aryani. Saya merupakan dosen di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dan saya juga merupakan psikolog ya. Dan di sini saya bersama Ibu Tuti akan berbincang mengenai kesehatan mental ibu rumah tangga maupun sebagai ibu yang bekerja. Tentu saja ini dari segi ilmu psikologi dan tentu saja dari pengalaman saya sendiri sebagai seorang ibu yang bekerja dan juga ibu rumah tangga ya Bu Tuti. Oke, baik. Berarti mungkin kita langsung aja ya Bu Tria. Jadi mungkin yang pertama akan saya tanyakan adalah sebagai seorang psikolog gitu, tentunya kita memahami bagaimana sih dinamika psikologis dari individu itu sendiri. Tapi mungkin kalau misalkan saat ini kita lebih memfokuskan kepada bagaimana sih dinamika psikologis dari seorang ibu gitu ya, terutama misalkan ketika ibu itu adalah seorang wanita karir tetapi juga dia adalah seorang ibu rumah tangga, atau mungkin dia hanya memilih sebagai wanita karir dan juga ibu rumah tangga saja. Jadi gimana sih sebenarnya dinamika psikologisnya itu berdasarkan sudut pandang dari psikologi sendiri? Iya, betul. Nah, di sini perlu disadari sendiri ya, sebenarnya kita seorang perempuan yang memilih mau memerankan menjadi yang mana ya. Kita harus mengenali diri kita sendiri dulu, kita harus menyadari dan memahami diri kita. Apakah kita senang, kita menyenangi kegiatan ibu rumah tangga, ataukah kita menyenangi kegiatan bekerja sambil mengasuh anak atau berperan di dalam keluarga. Nah, apabila kita sudah mengenali diri kita sendiri, apabila kita sudah memahami apa sih maunya kita ya, tentu saja kita akan menikmati peran tersebut. Nah, tentu saja kita banyak sekali perannya sebagai seorang perempuan. Kita menjadi seorang anak dari ayah dan ibu kita sendiri, betul? Betul. Iya, tentu. Kemudian kalau kita sudah menikah nih, kita menjadi menantu dari mertua kita ya. Kemudian selain menjadi menantu, kita menjadi istri. Selain menjadi istri, apabila kita sudah memiliki anak, kita menjadi seorang ibu. Nah, kemudian selain menjadi seorang ibu, apabila kita ikut kegiatan di kegiatan sosial bermasyarakat ya, kita menjadi ibu PKK kan ya di sini ya. Selanjutnya, selain menjadi ibu PKK, apabila kita bekerja, kita menjadi seorang pekerja profesional. Tentu saja banyak sekali peran perempuan. Nah, kita sebagai perempuan yang harus menyadari nih, kita senangnya berperan di bagian yang mana dulu nih. Tentu saja yang paling utama kita berperan menjadi diri kita sendiri dulu.
gitu. Apakah kita memahami diri kita, menyayangi diri kita. Nah, kalau kita sudah mengenali, terus kita nyaman, berdamai dengan diri kita sendiri, tentu kita akan menikmati perjalanan kita dengan seberagam peran yang seperti itu. Nah, dinamika psikologisnya sendiri tentu saja kita awali dari memilih pasangan dulu ya. Apabila kita memilih pasangan yang tepat, ya kita bertukar pikiran nih. Kamu maunya istri yang sebagai apa, dan aku maunya sebagai istri yang seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah bertukar pikiran sama pasangan, kita harus lihat dulu, karena kita sebagai seorang perempuan, apalagi perempuan yang statusnya perempuan Bali gitu kan, harus ikut ke yang laki-laki, kecuali yang sentana ya. Nah, di sini masih sistem patriarki seperti itu. Kita lihat latar belakang keluarganya, apakah latar belakang keluarga pasangan kita itu masih menganut sistem konvensional atau tradisional, ataukah sudah modern, dan kitanya nyamannya seperti apa gitu. Apakah kita pola pikir, karena pola pikir itu kan mindset kita sendiri yang nggak bisa kita seketika ubah gitu. Pasti harus ada pengalaman dan kesadaran diri dulu apabila kita mau mengubah pola pikir kita sendiri gitu. Nah, apakah kamu termasuk orang yang menyenangi tugas-tugas tradisional atau konvensional sebagai ibu rumah tangga saja, ataukah kamu sebagai seorang perempuan yang memang lebih menyenangi pekerjaan atau bekerja sebagai profesional? Dan apakah pola pikirmu itu diterima oleh pasanganmu dan keluarga pasanganmu sendiri gitu? Nah, kalau sudah sama visi dan misinya, maka kita bisa melakukan kesepakatan, ya kan? Kalau misalnya sudah menikah, apakah aku boleh bekerja atau tidak, gitu. Kemudian, apakah aku ditanggung secara finansial, ataukah malah aku ikut menyumbangkan gitu finansialku ke keluarga untuk membantu kehidupan ekonomi keluarga tersebut gitu. Nah, jadi harus membuat kesepakatan terlebih dahulu. Jadi faktor utama kita bahagia sebagai seorang istri, seorang ibu itu ya adalah memilih pasangan yang tepat dulu. Apabila kita sudah mendapatkan pasangan yang tepat dan keluarga pasangan yang tepat, itu akan berjalan dengan nyaman gitu, karena bisa diajak berkomunikasi. Kalau misalnya kita terlalu terburu-buru untuk menikah, nanti takutnya ada hal-hal yang belum kita komunikasikan, itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, kesepakatan sebelum menikah itu penting. Bila perlu kita harus ada konseling pra pernikahan, sehingga kita tahu bahwa memang kehidupan pernikahan itu tidak seperti pacaran. Kita harus ada komitmennya, komitmen dari kedua belah pihak gitu, tidak hanya dari salah satu pihak, sehingga itu akan membantu kita dalam menjadi pribadi yang sehat jiwanya dan raganya. Kalau misalnya jiwa kita sehat, raga kita sehat, tentu kita mengalami psikologis yang sehat juga kan, dari segi psikis kita menjalani peran apapun, baik itu mau memilih ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir, itu ya sama-sama sehat, kita saling menyenangi hal tersebut. Nah, itu kembali lagi ke pola pikir dari perempuan itu sendiri dan bagaimana penerimaannya terhadap kondisinya saat ini, seperti itu Ibu Tuti. Oke, berarti yang pertama harus kita pahami itu adalah bagaimana kita mengenali diri kita sendiri dulu ya. Kemudian kalau memang kita sudah tahu apa sih yang sebetulnya kita inginkan, apa yang kita mau gitu, baru kemudian kita lanjutkan ke bagaimana kita memilih pasangan gitu ya Bu Tria ya. Karena tentunya ketika misalkan memilih pasangan itu kan pasti harus dilihat secara matang juga, dipikirkan secara matang, karena kan akan sekali aja gitu ya, seumur hidup gitu ya Bu Tria ya. Tapi kemudian muncul pro dan kontra gitu ya tentang ibu rumah tangga, kemudian juga tentang ibu atau wanita karir gitu. Nah, tapi gimana sih kita harus menyikapi itu Bu Tria? Misalkan kadang-kadang kan ibu rumah tangga begini, atau misalkan wanita karir begitu gitu. Nah, gimana kita menyikapi itu? Iya, kalau dari saya, dari seorang yang memang bekerja sebagai psikolog, dosen juga, dan tentu saja itu kembali ke individu masing-masing. Kalau dari saya sendiri ya,
mau memilih peran mana, ibu rumah tangga atau wanita karir? Kalau bisa dua, ngapain harus satu gitu ya? Bisa semua, tergantung dari kita menyikapinya. Kembali lagi, kamu membatasi dirimu atau tidak gitu. Kamu membatasi dirimu sebagai peran yang mana ini, dan kamu nyamannya yang mana dulu. Karena kalau kita nyaman itu akan membuat kita bahagia gitu. Nah, kalau sudah menyadari bahwa kita nyaman misalnya di kedua peran tersebut, ya silakan dijalani gitu. Ya, kalau kita tahu kalau misalnya menjalani kedua peran tersebut pasti bebannya banyak kan, menjadi seorang ibu dan juga menjadi seorang wanita karir pasti bebannya double juga kan. Nah, kita berani nggak mengambil resiko tersebut? Nah, itu pun harus diobrolkan juga dengan pasangan. Apakah kita menjadi pasangan itu mendukung, misalnya ingin menjadi wanita karir, oke karirnya di mana gitu kan? Oke, berkarir di kantor kah, atau misalnya berkarir sebagai karyawan swasta, atau berdagang, atau misalnya menjadi dosen, atau menjadi psikolog, berkarirnya seperti apa, kemudian jam kerjanya bagaimana, kemudian nanti kalau pada saat sudah memiliki anak, anaknya diasuh oleh siapa. Kalau misalnya kita bekerja itu harus diobrolkan, benar-benar diobrolkan secara matang, karena tentu saja kita tidak mau kan kalau anak kita salah asuh. Kemudian selain diobrolkan dengan pasangan, apakah kita siap, dari kitanya sendiri sebagai perempuan siap? Pasti ada saja sindiran, perkataan orang-orang lain yang ya selentingan-selentingan seperti itu ya gitu. Karena kita nggak bisa ya menutup mulut semua orang gitu. Tapi kita memiliki dua tangan. Dua tangan ini tugasnya adalah menutup telinga kita dari omongan-omongan yang jelek. Kita yang bisa memilahnya, kita yang bisa memfilter. Pikiran itu kita paling pasti sering overthinking ya. Nah, kita yang bisa mengolah gitu, mau memfilter nih mana pikiran yang patut kita pikirkan, mana yang tidak gitu. Kita yang harus memfilter, kita yang wajib untuk mengelola pikiran kita. Kita tidak bisa menutup semua omongan-omongan yang buruk tentang penilaian orang terhadap diri kita, karena kan orang lain berhak yang menilai orang lain juga, kita juga berhak menilai orang lain gitu. Tentunya semua penilaian tersebut ada yang nggak baik, kemudian ada yang berbeda dengan pandangan kita. Kita harus siap menerima itu, karena kesiapan mental itu sangat penting di kehidupan pernikahan. Kalau misalnya tidak siap mental, pasti banyak gonjang-ganjingnya. Kita gampang dipengaruhi oleh pihak luar, kita gampang overthinking gitu kan. Nanti akan ada banyak asumsi di pikiran kita, nanti kita salah paham dengan pasangan, kemudian komunikasinya nggak baik. Nah, itu tentu saja itu akan menyengsarakan diri kita sendiri gitu. Nah, dari peran-peran tersebut baik menjadi ibu rumah tangga, tentu saja nanti pasti lebih banyak bekerja di rumah, maksudnya bekerja dalam urusan rumah tangga gitu. Entah itu membersihkan rumah, mengurus anak, kalau dibalikan ada ikut menyama beraya, kemudian misalnya kalau tinggal sama mertua, mengurus mertua juga gitu. Kemudian kalau yang wanita karir tentu saja lebih banyak di waktunya ya, misalnya 8 jam dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu di kantor gitu. Nah, kemudian setelah dari kantor sampai di rumah, apakah ia memiliki pembantu atau asisten atau tidak? Kalau tidak ya membersihkan sendiri rumahnya, kemudian mengurus anaknya. Nah, jadi kita siap nggak sih dengan kedua peran tersebut gitu? Atau kita lebih nyamannya menjadi ibu rumah tangga ataukah menjadi wanita karir? Jadi itu yang harus dipikirkan, apakah ada pembagian tugas dengan pasangan itu, karena pembagian tugas itu sangat penting ya kalau di pernikahan ya Ibu Tuti ya. Sepengalaman saya, untungnya saya juga memiliki pasangan yang berpikiran terbuka gitu. Jadi kita kesetaraan sih, saya inginnya kesetaraan, dan pasangan juga menghormati kesetaraan tersebut. Jadi saling bantu, siapa yang misalnya karena anak saya masih batita ya, masih di bawah 3 tahun, jadi sebelum tidur harus minum susu, siapa yang buatin, kemudian siapa yang mandiin, selanjutnya siapa yang ngajak makan, siapa yang ngajak main sebelum tidur, siapa yang memberikan dongeng kayak gitu. Itu harus ada pembagian tugasnya, sehingga pekerjaan rumah seperti mengurus rumah kayak bersih-bersih rumah, nyapu gitu, mencuci piring itu tidak terbengkalai, dan anak kita juga diasuh dengan yang tepat gitu. Jadi itu pembagian tugas itu sangat penting. Ya kita sama-sama capek ya, siapa sih yang nggak capek di hidup ini, semua juga capek gitu.
Tapi kita berani nggak mengambil tanggung jawab itu? Karena kita sudah memilih jalan itu, kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan kita sendiri, seperti itu Ibu Tuti. Oke, berarti di sini dapat saya tangkap gitu ya. Yang pertama adalah mungkin komunikasi dengan pasangan dulu ya Bu Tria ya. Ketika kita memutuskan untuk akhirnya menikah, kemudian dan memilih pasangan, yang harus kita utamakan adalah bagaimana komunikasi dan juga pembagian tugas dengan pasangan gitu ya Bu Tria ya. Sebagai ibu perannya seperti apa, kemudian juga sebagai ayah perannya bagaimana gitu dalam keluarga gitu. Nah, tapi kadang-kadang ketika misalkan kita sebagai berpasangan gitu kayak sudah memiliki komitmen tertentu, tapi kemudian ada orang-orang mungkin keluarga gitu yang kemudian ingin tahu ini atau misalkan memberi saran ini, memberi saran itu tentang bagaimana kita menyikapi pembagian tugas itu. Nah, kira-kira seperti apa tuh Bu Tria? Ya, dari suami dan istri itu yang terpenting. Karena pihak luar pasti aja ada, ya. Karena kita kan hidup di dunia ini hidup sosial ya, nggak mungkin kita nggak bermasyarakat gitu ya. Mulai dari mertua, ipar, kemudian keluarga-keluarga kita yang lain, sepupu dan lain-lain itu pasti ada saja gitu. Tapi komitmen kedua belah pihak ini yang penting gitu. Nah, harus disepakati bahwa kita memang udah ada kesepakatan di awal suami dan istri, itu saja ikutin gitu. Pihak luar berkomentar ya silahkan, tapi tidak dimasukkan ke dalam hati dan tidak kita pikirkan gitu. Karena kita sudah membuat kesepakatan. Oleh karena itu kesepakatan awal itu sangat penting, dan komitmen pernikahan itu kuncinya di komitmen dan komunikasi gitu. Kalau kita sudah berkomunikasi dengan baik dan komitmen kita kuat, pihak luar mau ngomong apapun terserah gitu. Karena ya udah gitu. Kayak misalnya nih, pasti ada aja selentingan, lihat deh dia itu anaknya sudah A, B, C, D, E, kemudian udah punya mobil 1, 2, 3, rumahnya gede-gede, kok kamu belum? Pasti ada aja omongan seperti itu gitu, pasti gitu. Terus menyikapinya bagaimana? Kalau dulu mungkin dia bisa, aku harus bisa gitu kan. Tapi kalau sekarang enggak, dia bisa, ya udah selamat. Kalau aku ya udah pasti bisa nanti, nggak harus sekarang. Karena kan kita punya tangan dua ini ngurusin diri kita, ngurusin suami, ngurusin anak gitu kan. Itu sudah hebat loh, dua tangan kita ini. Kalau ngurusin omongan orang lain ya tambah capek kan. Ya udah jangan diurusin ya. Udah, oh kalau dia bisa ya udah selamat ya. Aku pasti bisa kok. Nanti ada waktunya gitu. Kayak kelegowoan dari diri kita dan kesadaran dari diri kita gitu, bahwa kapasitas kita udah nggak sekuat yang dulu lagi, bisa sana sini cak cik sana sini gitu kan. Kalau dulu masih muda kan kita belum punya ikatan antara suami atau anak gitu ya. Kalau sekarang kan jam segini harus pulang ngurus anak atau ngurus suami kayak gitu. Kalau misalnya dulu masih bisa kesana sini, kalau sekarang udah menikah kan pasti ada batasannya gitu. Nah jadi kita yang harus menyadari bahwa tidak semua hal itu perlu dipikirkan, dan tidak semua omongan orang lain itu perlu dimasukkan ke hati atau kita pikirkan secara matang mendalam tuh enggak. Karena penilaian setiap orang itu berbeda, dan urusan rumah tangga orang itu berbeda. Pasti setiap rumah tangga memiliki aturannya sendiri. Sama kayak sekolah kan, sekolah ini memiliki aturan, sekolah itu memiliki aturannya sendiri. Dan kita pun, setiap pribadi pasti memiliki nilai-nilai atau filosofi hidup yang berbeda kan. Gak harus aku harus bisa gitu semuanya, gak harus. Tapi ya udah aku bisa apa yang aku suka. Nah itu kan berbeda kan, seperti itu. Oke. Nah berarti balik lagi ke diri kita sendiri ya. Tapi kadang-kadang ketika misalkan ada omongan gitu, dia adalah seorang ibu rumah tangga dibandingkan kemudian dengan ibu rumah tangga yang bekerja gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih kita sebagai misalkan ada di posisi yang dibandingkan gitu dengan ibu pekerja, kemudian juga dengan ibu rumah tangga, atau mungkin kita melakoni keduanya gitu. Ketika dibandingkan itu, apa sih yang mungkin respon yang tepat untuk kita berikan kepada orang-orang yang nanya atau yang kepo tentang dia ibu rumah tangga nih dia, atau dia mungkin wanita karir dan lain sebagainya. Iya. Mungkin kalau dulu ya waktu muda saya menanggapinya dengan soft-edge gitu ya, dengan masa sih kayak gitu. Kalau sekarang ya udah slow aja gitu, dianggap slow. Karena kita yang melakoninya gitu, orang lain tidak
tahu apa yang kita rasakan, orang lain tidak tahu apa yang kita alami gitu. Nah, kita pasti menunjukkan kayak di media sosial yang happy-happy saja kan, nggak mungkin kita menangis gitu ya di depan buat live gitu, nggak mungkin kan. Terus curhat gitu di media sosial gitu. Nah, orang lain tuh nggak tahu apa yang kita lakukan, yang nggak tahu yang kita rasakan. Bagaimana sih menanggapinya? Kalau menanggapinya sih, kalau saya sih ya ikutin apa maunya dia. Misalnya nih, dari misalnya menjejahitan gitu, saya kan emang kurang pinter ya menjejahitan gitu. Kok gini aja nggak bisa? Iya, tiang nak mula belok, dia ampura tiang nak mula belok nih ajinin tiang kayak gitu. Kita kayak merendahkan demi menyenangkan dirinya gitu kan. Dia pasti oh minta diajarin ya, oh dia kan misalnya seorang psikolog S2 gitu, oh minta diajarin sama saya yang cuma tamatan SMA, pasti ada kebanggaan tersendiri kan. Jadi kita itu kayak merendah untuk menyenangkan dia tuh nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kita bisa mengambil hatinya dia gitu. Itu win-win solution menurut saya, daripada kita harus dibantah-bantah capek, kita lelah gitu ya. Udah ikutin aja gitu. Oh, kita kayak misalnya ada kegiatan menyama beraya gitu, kita nggak bisa ikut kan ada bagian yang menjejahitan ibu-ibu, ada yang ibu-ibu ngasih kopi. Nah, kita harus tahu nih kita bisa yang mana, peran yang mana gitu. Oh, saya nggak bisa menjejahitin, ya udah kita ngasih kopi aja, buat kopi kan bisa ya gitu ya, ngasih kopi kayak gitu. Jadi ya udah dijalani dengan semampunya kita aja. Apapun yang diomongin orang lain ya udah biarin aja, nggak harus kita itu bisa, dan nggak harus kita harus mengikuti apa maunya orang lain gitu. Tapi kalau maunya orang lain yang masih kita bisa ikuti kayak gitu, masa nggak bisa sih buat misalnya jejahitan ini, oh ya udah saya memang bodoh, silakan ajarin saya tolong kayak gitu. Kita perhalus saja dan terendahkan diri kita, itu kan ya untuk memupuk gitu ya persaudaraan antar kerabat kan. Siapa tahu nanti dari kita merendah seperti itu ya akan menghormati kita. Siapa tahu orang lain cuma butuh validasi kan, validasi bahwa dirinya memang benar, validasi bahwa ia ingin diakui, ya udah kasih aja, kasih makan egonya gitu kan. Kita tinggal puja-puji aja dia kan win-win solution. Kita yang nggak capek membantah, kita nggak capek berantem, hubungan kekeluargaan kita tetap erat kayak gitu. Oke, baik. Nah, yang terakhir nih Bu Tria, mungkin apa sih yang bisa Bu Tria berikan atau pesan gitu ya kepada semua pemirsa dari Vkombis TV dalam memaknai Hari Kartini 2024 ini? Iya, Hari Kartini ini ingat kita ini harinya perempuan dong. Kalau misalnya jadi perempuan, berbuatlah hal-hal yang kamu inginkan dan yang membuat kamu bahagia gitu. Kalau saya, dahulukan kepentingan atau kebahagiaanmu sendiri dulu gitu. Bahagiakanlah dirimu sendiri dulu sebelum kamu membahagiakan orang lain. Apabila kita sudah bahagia, maka kebahagiaan tersebut akan menular dengan orang lain. Kita akan senang menjalani hidup kita sendiri dan kita akan puas dengan hidup serta kemampuan diri kita sendiri. Kemudian, ingat menjadi perempuan itu perannya pasti banyak. Dan pastikan ya kita semua memilih peran yang ingin kita perankan gitu. Jangan terlalu pusing dengan perkataan orang lain, omongan orang lain, omongan keluarga, itu jangan terlalu dipusingin gitu. Karena mereka tidak tahu apa yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita jalani. Yang membuat kita bahagia adalah diri kita sendiri. Bahagiakan dirimu dulu, baru bahagiakan orang lain. Pentingkan dulu kepentinganmu diri sendiri, baru pentingkan kepentingan orang lain. Karena tanpa dirimu dunia nggak ada apa-apanya, karena kamulah yang akan melakoni atau menjalani hidupmu di dunia ini ya. Ingat jadi pemeran utama dalam hidupmu. Terima kasih. Oke, tepat sekali ya. Jadi peran utama dalam di hidup kita sendiri gitu ya. Jadi dapat saya simpulkan dari perbincangan tadi adalah kita mau milih peran apapun, baik itu kita memilih peran sebagai ibu rumah tangga atau mungkin kita memilih peran sebagai wanita karir, atau keduanya itu adalah tergantung atau kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kesiapan mental kita seperti apa untuk menghadapi segala macam atau segala pekerjaan yang akan kita lakukan begitu ya Bu Tria ya. Oke, baik, karena hari ini kita sudah ada di penghujung acara, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Ibu Tria sudah hadir pada hari ini, dan juga kepada sahabat atau
semua pemirsa Vkompis TV. Terima kasih sudah menonton tayangan ini, dan semoga ini apa yang kami sampaikan walaupun mungkin cuma sebentar bisa memberikan inspirasi dan juga insight terutama bagi wanita-wanita yang ada di seluruh dunia gitu ya, bahwa memang kita harus bisa untuk mengutamakan diri kita sendiri dulu. Oke, baik, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.